Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma frah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam kajian QG Anik Journey di sesi yang ke-7 ya, angkatan ke-7 yang insya Allah Allah rahmati dan Allah ridhoi. Insya Allah hari ini adalah sesi yang terakhir ya, pertemuan kita yang terakhir dalam program Quranic Journey yang ke-7 ini, yang insya Allah nanti akan kita lanjutkan ke Quranic Journey di ke-8 insya Allah di bulan April. Salawat ma'assalam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada beliau, kepada keluarga dan sahabatnya. Semoga insya Allah kita semua yang hadir hari ini, khususnya malam ini, bisa diberikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulakan dengan bersama membaca basmalah dan Ummul Quran. Semoga hari ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Ustadz kita yang terhormat. Assalamualaikum Ustadz Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Eh, Hari ini adalah hari yang terakhir nih Ustadz. Tapi bukan program kita yang terakhir dalam Quranic Journey karena masih ada seri-seri berikutnya ya insya Allah. Baik, Alhamdulillah. Untuk efektif waktu dan tempat, tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahil ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallahul al-fardus samad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi uhiya ilaihi al-ayat. Allahumma salli wa sallim wa barik على النبي الكريم والرسول العظيم نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها السادة والسيدات أسعد الله حياتكم. Pengurus DJWI, Bunda Arifa, Bunda Ane, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Al-Muhtarumun yang kami muliakan. Puji syukur kita kehadirat Allah SWT, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak terasa bahwa program Quranic Journey yang ke-6, kita akan ke-7 ya, mohon maaf, 7. kita akan selesaikan di pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan rangkaian demi rangkaian senantiasa menambah wawasan kita, menambah pemahaman kita, dan yang lebih penting bahwa apa yang kita ikuti semoga semuanya menjadi catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menjadi bukti dan hujjah kita di hadapan Allah kelak tentang usaha kita, ikhtiar kita ingin memahami Al-Quran Al-Karim. Quranic Journey ini hanya sedikit bagian daripada usaha dan ikhtiar kita untuk mengenal Al-Quran lebih dalam, meski tentu masih jauh, masih perlu terus kita mendalami, mengkaji, memahami ayat demi ayat dalam Al-Quran. Tetapi ikhtiar kita semoga berbalas ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Baik, Bapak yang muliakan, kita hari ini sampai pada surah Al-Hujurat ayat ke-15. Dan nanti ada hadis qudsi seperti biasa, ada doa, dan spesial ini malam terakhir ini surah yang akan kita bahas adalah surah ke-66 ya, yakni surah
Al-Muluk. Surahnya adalah surah Al-Muluk. Apa saja ternyata Al-Muluk itu punya nama-nama yang lain, dan mudah-mudahan kita juga nanti mendapatkan eh, gambaran tentang apa sih faidah, apa sih manfaat daripada surah Muluk, ini surah ke-67 di dalam Al-Quran. Untuk itu, mari kita mulai dengan membaca dengan menelaah surah Al-Hujurat ayat 15. Yang malam hari ini terlebih dahulu kita akan dengarkan perkenan yang membaca untuk surah Al-Hujurat 15. Siapa nih Bunda Rifa? Iya, baik. Saya panggilkan yang untuk membaca silahkan dengan Pak Farid. Al-Hujurat Baik. ayat 15. Al-Haj Farid, fadal. Silahkan mic-nya Pak Farid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Artinya boleh, Pak Ferry? Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya hanyalah mereka beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan Berjihad. berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, yang benar. Baik, Alhamdulillah. Barakallahu fiik wa rahimanallahu bitilawatil Quran istima'ih. Semoga beliau yang membaca dan kita yang mendengarkannya bersama-sama mendapatkan rahmat Allah SWT. Al-Quran, setiap ayat yang dibaca, maka bukan hanya ayat yang dibaca, bukan hanya ayat balasan pahalanya. Bahkan bukan hanya kata balasan pahalanya. Di setiap huruf. Bahkan Rasul menyebut setiap huruf itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi kalau kita nanti akan melihat nih, ayat ke-15 ini berapa puluh, itu baru berapa puluh kata itu. Bukan huruf-hurufnya lebih jauh lebih banyak lagi. Kan gitu ya Pak. Baik, terima kasih Pak Farid. Sebelum saya jelaskan sederhana pesan daripada surah Al-Hujurat ayat 15 ini, seperti biasa kami mengundang bagi Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan menebalkan di ayat terakhir, maksud saya pertemuan terakhir di Quranic Journey yang ketujuh ini, yaitu ayat 15 serta uraian-uraiannya, kata-kata yang sudah dipilah-pilah, dipisah-pisah, diurai, kami akan lihat. Begitu kami silahkan kepada yang sudah menebalkan dan menguraikannya. Silakan. Ya, Monggo. siapa yang sudah? Pak Farid ya. Silahkan Pak Farid. Bu Nunung udah nih, Bu Oh, Bu Nunung. Nunung ya. Ayo Bun, ke atas lagi Bun, coba dikit lagi. Iya, oh sebentar, saya lihat dulu ya. Alhamdulillah, udah tuh, alhamdulillah, betul. Menebalkannya udah betul Bun. Apa uraiannya sudah ada Uraian, Bun? Mm-mm. ya uraiannya. Iya, naik ke atas. Jumlahnya berapa Bun? Jumlahnya 31, Ustaz. 31. Waduh, detail bener ya. Subhanallah, barakallahu fiik. Makasih Bun Nunung. Ya, terima kasih Bu Nunung. Lanjut, silakan Pak Farid. Nah, Pak Farid nih. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Mm-mm. Tsumma lam yartabu. Mm-mm.
anfusihim fi sabilillah ulaika shadiqun. Ulaika humus. Kurang alif dikit aja Pak Farid. Ya Ustaz. Iya, hanya harokatnya sih alif harokatnya benar. Baik, selanjutnya ininya urayanya, Pak Farid, monggo. Terus naik ke atas, monggo. Hmm, Alhamdulillah. Berapa Pak jumlahnya? Saya 29 Ustaz. Wah, malah sedikit ya. Tadi Bu Nurul 31. 31, iya benar. Nggak apa-apa, kita cek nanti. Silakan, Alhamdulillah. ada lagi. Pak Apa? Haji Zainal ada? Sudah? Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bunda Rifa, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh, Hmm. Ini Pak Baju. lagi di Kuba rencananya ini. Insya Allah ini nunggu Ustaz ajakan Ustaz. Amin. Insya Allah. Kita di rumah aja ini. Ini di rumah. Sekarang di rumah. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yatawajjahu. Alhamdulillah. Menebalkannya sudah? Sudah menguraikannya? Monggo. Mengenainya. Saya antara Pak Farid dengan Ibu itu. Saya 30 nih. Tengah-tengahnya ya. Tengah-tengah. Aman. Aman berarti. Monggo 30. paling akhir 30 ya. Ya Nah, 30. Ustaz. barakallahu fiik. Amin. Terima kasih Baik, Pak Jaya. terima Nah, kasih. selanjutnya Silakan, ada silakan. lagi? Bu Ah, Huria nah, sudah, Bu Bu Huria? Huria nih, Bu Bu Huria. Huria. Oh, saya lihat menebalkannya bunyinya sebentar ya. Baik, selanjutnya urayanya Bu Huri. Adik, Iya. Oh, ininya belum selesai. Berapa itunya? Apa namanya? Oh, 32 ya? 28. 28. 28 ya. Baik. Alhamdulillah. Iya, terima Barakallah. kasih Bu Baik. Huria. Terima kasih Bu Huria. Ada lagi? Cukup? Ya, baik. Oke. Eh, kita lanjutkan dulu ya ininya. Apa namanya urayanya. Sebentar. Assalamualaikum Ustaz. sebenarnya Ustaz. Iya, mic-nya belum Iya, kebuka. mic-nya belum dibuka. Baik, mohon maaf ada gangguan. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu. Kalau bicara ayat yang lalu, kita tentang qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Waktu ada orang Badui menyampaikan kepada Nabi mengaku, wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah beriman. Lalu Allah memberitahu kepada Nabi, katakan kepada orang Badui itu, katakan kami belum beriman, kami baru berislam. Nah, maka ayat ini melaju kelanjutan. Jadi kenapa mereka belum disebut beriman? Siapa sih sosok orang yang beriman itu? Sosok orang yang beriman itu ditandai menurut ayat ini yang namanya Bapak Ibu namanya tafsirul ayah bil ayat.
Maksudnya tafsirul ayat bil ayat. Jadi ada ayat yang fungsinya menafsirkan ayat sebelumnya. Jadi ada ayat yang kemudian dijelaskan oleh ayat berikutnya. Itulah namanya tafsirul ayat bil ayat. Gitu. Baik. Siapa orang yang mukmin itu? Siapa sih orang yang berhak menyandang dirinya sebagai seorang mukmin yang sesungguhnya, yang benar? Maka ayat ini menjelaskan innamal mu'minuna, orang-orang mukmin itu tidak lain dan tidak bukan, kira-kira begitu. Hanyalah, itu pemahaman dari kata innama. Bapak Ibu yang akan melihatkan, kalau kita mengkaji dalam bahasa Arab, kata innama itu disebutnya adalah hasr, adatul qasr. Apa itu adatul qasr? Yaitu huruf yang berfungsi untuk membatasi ruang lingkup tertentu sehingga yang lain tidak bisa masuk. Jadi kira-kira ayat ini mengatakan orang yang disebut beriman yang sesungguhnya itu adalah ini nih, bukan yang lain-lain nih. Apabila orang itu memenuhi kriteria atau memiliki sifat-sifat berikut ini nih. Innamal mu'minun. Orang disebut orang mukmin itu hanyalah orang-orang yang berikut ini sifatnya. Pertama, alladzina amanu billahi wa rasulih. Adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tentu saja dengan keimanan yang benar, begitu, dengan keimanan yang benar. Keimanan yang benar, Bapak Ibu yang kami muliakan, ditandai dengan 3 hal. Ditandai dengan 3 hal. Pertama adalah hatinya meyakini dengan mantap, lisannya mengungkapkan dengan lantang, dan anggota tubuhnya menunjukkan, mengamalkan apa yang diperintahkan. Itulah 3 unsur keimanan yang hakiki. Keimanan meskipun disebutnya iman, tetapi di dalamnya ada 3 unsur yang tidak bisa terpisahkan. Ketiga-tiganya menjadi satu kesatuan. Adanya kemantapan dalam hati. Yang kedua diucapkan dengan lisan. Yang ketiga diamalkan dengan anggota tubuhnya. Jadi kalau ada orang mengatakan hanya kami beriman saja, kami beriman di mulutnya saja maksud saya, tetapi tidak ditunjukkan dengan amalan-amalan yang di mana Tuhan yang diyakininya memerintahkan, maka itulah bukan keimanan yang sesungguhnya. Pertama, alladzina amanu billahi wa rasulih. Beriman kepada Allah yang sungguhnya, beriman kepada Rasul yang sungguhnya. Tsumma lam yartabu. Kemudian tidak ragu-ragu dengan keimanannya itu. Kemudian dia tidak diganggu oleh syak, ya, oleh syak tentang keimanannya itu. Mantap betul keimanannya itu. Lalu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dia berjihad di jalan Allah dengan jiwa, dengan harta di jalan Allah. Gitu. Berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah dengan harta, dengan jiwa. Biasanya gitu, ayat yang lain jihad biasanya juga diawalkan dengan anfusihim, jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Di ayat yang lain juga jahadu bi anfusihim wa amwalihim. Dua-duanya seringkali dipertukarkan, tetapi dua-duanya selalu dikaitkan dengan jihad. Jihad dengan harta, jihad dengan jiwa. Fi sabilillah, di jalan Allah, ulaika humus shadiqun, itulah orang yang benar keimanannya. Jadi kalau ada orang yang mengklaim dirinya beriman, inilah saya kira kriteria ukuran orang disebut beriman. Pertama, memiliki keimanan yang mantap kepada Allah dan Rasul-Nya. Caranya, hatinya hatinya meyakini, lidahnya mengikrarkan, anggota fisiknya membuktikan.
Lalu keimanannya itu tidak dibarengi dengan keraguan-raguan. Lalu mereka berjihad di jalan Allah dengan harta, dengan jiwa. Itulah orang yang benar, orang yang beriman sesungguhnya. Itulah pesan singkat di dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebut di dalam Al-Quran alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mendengar ucapan yang baik, yaitu Al-Quran, fayattabi'una ahsana, lalu dia mengamalkan apa dari pesan yang diterima, pesan terbaik yang diterimanya itu. Baik, sekarang kita akan memasuki uraian perkata, namun sebelum itu jika ada hal yang perlu diperjelas dari apa yang kami sampaikan di ayat ke-15 surah Al-Hujurat, silahkan sekiranya ada. Bila tidak, baik. Assalamualaikum Ustaz. Hai, monggo Iya, Pak Haji. silakan Pak Haji. Terima kasih Ustaz. Tadi Oke. dijelaskan sama Ustaz berkaitan dengan keimanan. Itu ada kalimat yartabu, tidak ragu-ragu. Betul. Kemudian dikaitkan dengan kadang-kadang kita dianjurkan untuk berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini kaitannya dengan ragu-ragu, kemudian konteks dengan doa itu di dalam doa tentunya apakah mungkin ada satu celah-celah keraguan itu Ustaz? Mohon penjelasan. Baik, makasih. Benar. Kadang seseorang itu timbul keraguan karena apa yang diingininya tidak sesuai dengan harapan. Ekspektasi dari apa yang diinginnya tidak terwujud, tidak terbukti. Contohnya sederhana saja. Ketika seseorang berdoa kepada Allah, ada orang-orang yang merasa bahwa doa saya itu kok nggak dikabul-kabul oleh Allah. Kok doa saya itu seakan-akan saya berulang-ulang berdoa, sepertinya saya tuh nggak didengar oleh Allah. Maka mulai timbul keraguan. Nah, maka berbicara tentang doa dan pengijabahannya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-Baqarah, yakni ayat 186. Gitu ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apa kata Allah? Hai Nabi, jika ada orang bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, ini qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Dekatku itu lebih dekat daripada urat nadi urat leher ya. Di leher kita nih, hablil warid. Di urat nadi leher kita ini lebih dekat Allah. Tapi itu bukan berarti bahwa Allah ada di dalam urat nadi kita di sini, bukan itu. Itu sebuah personifikasi, sebuah perumpamaan, sebuah gambaran bahwa betapa dekatnya Allah itu kepada kita. Kan gitu. Boleh jadi itu hak Allah ya, kita tidak bisa tidak bisa mengklaim ini dan itu. Tetapi keliru kalau Allah menurut sebagian ahli ahli tauhid, kalangan ahlu sunnah wal jamaah, kalau Allah itu menempati bahwa Allah menempati ini urat leher kita, berarti Allah itu seperti benda, seperti zat, dia menempati sesuatu. Prinsipnya bahwa Allah dekat, tetapi bagaimana dekatnya Allah kita serahkan sama Allah. Begitu. Boleh jadi dekatnya Allah sama kita itu melalui apa? Melalui para malaikatnya. Seperti itu. Baik. Maka kata Allah, aku akan uji da'wat da'i. Aku akan penuhi doanya setiap orang yang berdoa. Idza da'an. Kalau dia sungguh-sungguh berdoa. Falyastajibu li. Hendaklah dia meminta. Hendaklah dia penuhi tanggung jawab. Ya, apa yang sudah kuberikan kepadanya sebagai perintah-perintah, dia penuhi. Wal yu'minu bi, beriman, harus mantap, harus yakin. Nah, kadang-kadang ada orang, doa saya nggak dikabul-kabul. Mulai ragu-ragu, ngapain doa mulu. Gitu. Jadi timbul keraguan tuh. Maka orang-orang yang beriman, pokoknya kalau perintahkan begitu, ya lakukan. Selanjutnya ya sudah serahkan sama Allah. Nah, timbul keraguan. Keraguan banyak sifatnya. Apa iya nanti itu kita akan dibangkitkan? Apa betul nanti itu kita akan mendapatkan nikmat surga dan sebagainya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu ya mungkin untuk
untuk memenuhi dahaga batin mungkin kadang-kadang bisa muncul kan, begitu bisa muncul. Tapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, betapapun kita sudah berusaha, sesungguhnya akal kita, otak kita, pikiran kita, pemahaman kita nggak mungkin sampai kepada hal-hal yang gaib gitu. Kecuali sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita ikuti, kita yakini apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Sebab akal secanggih apapun tidak mungkin menjangkau hal-hal yang gaib karena memang bukan wilayah kita, bukan wilayah akal manusia. Maka harus mantap, harus mantap. Tentang rizki yang Allah kasih harus mantap bahwa ini Allah kasih seperti ini. Jalannya ya beda-beda. Dan begitu banyak hal-hal yang kadang-kadang timbul keraguan pada diri seseorang. Ya, apa saja yang diragukan mungkin berbeda-beda sesuai pengalaman masing-masing, sesuai kejadian yang dia alami. Begitu. Prinsipnya sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita harus yakin, mantapkan hati, yakin gitu ya. Yakinkan dalam hati kita bahwa ini yang terbaik yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya benar, meskipun kadang-kadang mungkin kita tidak 100% mampu untuk melaksanakannya semua. Dia bilang, fattakullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu yang bisa kalian lakukan, maksimal semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Ya, Maaf Haji Zainal. ya. Syukran Ustaz. Baik, masyhura. Gitu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kalau saya menghitungnya jumlahnya kayaknya mirip-mirip sih. 29 ini ya. 29 nih. Tapi nanti kita cek ya Pak Haji. Mungkin boleh jadi saya ada misalnya ketinggalan saya. Kalau beliau Pak Haji Zainal tadi 30 ya. Iya, Pak Haji 30. Pak Farid berapa Pak Farid? Pak Farid Dan 29. 29. 29. Oh Bu Nunung tadi 31 Bunnya. Bu Nunung 31. Bu Huria Hmm. 28. 28. Kok bisa kayak tangga begitu ya? 28, 29, 30, 31. Baik. Oke, kita cek. Mungkin ada yang saya belum lengkap, nggak apa-apa ya. Nanti Relatif. kita sempurnakan sama-sama. Inama hanyalah. Jadi kalau menerjemahkan inama hanyalah. Oh, Sedikit, Bapak Ibu. Itu ada yang menerjemahkan inama itu sesungguhnya. Itu kalau berhenti pada kata sesungguhnya saja itu kurang pas. Jadi harus ada kata-kata hanya atau hanyalahnya. Boleh ditambah sesungguhnya, tapi kata hanyalahnya nggak boleh hilang. Gitu ya. Contoh, innamal mu'minuna ikhwatun misalkan. Gitu ya. Innamal ikhwatun. Itu terjemahannya orang-orang mukmin itu hanyalah bersaudara. Gitu ya. Yang bersaudara itu hanyalah orang-orang mukmin, kira-kira gitu ya. Jadi orang yang non mukmin bisa jadi nggak bersaudara sesungguhnya nih ya, bersaudara sesungguhnya. Jadi kalau bilang sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, itu sebenarnya kalau dari sisi terjemahan ada yang kurang gitu. Gitu. Jadi kata hanyalah itu harus muncul ya. apa namanya mesti ada. Itulah disebutnya di sini huruf qasar. Kalau sesungguhnya saja nanti namanya huruf taukid. Iya. Gitu. Kalau sesungguhnya saja huruf taukid. Nah, ini qasar. Qasar tadi itu Bapak Ibu. Qasar itu membatasi gitu. Apa namanya? eh hanyalah itu ya membatasi ya. Membatasi sesuatu dari yang lainnya. Itu namanya qasar. Maka hanyalah. Oke. Al-mu'minun orang-orang mukmin. Gitu ya, orang-orang beriman. Oke. Ini isim ya. Isim. Isimnya jamak mudzakkar salim. Oh, Ibu. Alladzina Orang-orang alladzina alladzina itu orang-orang yang beriman.
orang yang beriman. Orang-orang yang, Pak. Orang yang. Ini isimnya isim Mausul. mausul. Amanu. Beriman. Beriman. Nah, fiil ya. Fi'il madi. Nama. Fi'il. Fiilnya fiil Madi. maldi. Sahih. Wawunya mereka. Baik. Dhamir. Ini isimnya. Isim. Isimnya dhamir Tasil muttasil. ghaibun. Apa namanya? Ghaibun. Pun. Allah ini dan ya. Hurufnya huruf ataf. Oh. Huruf ataf. Gitu. Terus Rasul. Isim. Rasul isim. Betul. Isim apa ini? Masdar. Iya, ini isim. Rasul utusan. Jadi Rasul ini sebenarnya dia artinya bermana yang diutus. Tapi dari sisi jumlah ini mufrad atau jamak? Mufrad. Rasul bimana satu yang diutus. Diutusan. Hunya dia isim dhamir muttasil ghaib ya. Summa Atu. Atau. oh. Lam tidak. Tidak. Hurufnya huruf nafi. Yartabu Ragu-ragu. ragu. Mudhari. Fi'ilnya mudhari'. Sahih. Mereka ya. Mereka. Ini isim dhamir Mutasil. muttasil apa? Ghaibun. Oh, ibun. Ghaibun. Sahih. Wawunya dan huruf ataf. Ataf. Tuh. Terus jahadu. Ya Bapak Ibu, jahadu berjihad. Fiil Madi. maldi. Betul. Terus wawunya mereka ya. Mereka. Apa nih? Isim dhamir Mutasil. Ghaibun. Ghaibun. muttasil ghaibun.
dengan huruf 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 apa? Jar ya? jar. Huruf jar. Amwal, harta, Ya, isim, Im. jama apa nih? Jama tak. Isim, Im. Domir mutasil waibun. isim, domir, ibun. Wawunya dan huruf ataf ya. Atau ya. Anfus, diri Jiwa-jiwa. atau jiwa ya. Isim, ini jamak Bapak Ibu. Jamak taksir. Terus hum tadi sudah. Ya. Fi di Di hmm, huruf huruf jar. 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 Hmm. Sabil Jalan. jalan. Isim mufrad. Jamannya apa Bapak Ibu? Sabil itu. Jamannya sabil itu subul. Pendek. Subul. Hmm. Allah isim lafaz jalalah. Gitu ya. Hmm. Ulaika mereka itu. Ada mereka itunya Bapak Ibu. Isimnya. Isim. Isim apa nih? Isyarah. Isyarah. Tadi tuh mereka. Mereka isim dhamir muttasil ghaibun. As-sadiqun Orang-orang yang orang yang benar. benar. Isim jamak mudzakkar salim. Ya, itulah 29. Ada yang ketinggalan nggak Bapak Ibu? Mohon maaf. Kalau ada ketinggalan mungkin saya ada yang apa kelewatan. Hmm. Sepertinya ada yang mungkin inama ini ada yang memisahkan ina plus ma. Iya, saya Saya Ustaz. Ah. Karena lihat artinya sesungguhnya di dalam konteks Iya sama. benar. Benar. Terjebak di situ. Nah tadi tuh Bapak Ibu ya. Jadi setelah kecuali Bapak Ibu misalkan ya inamanya itu nggak disambung. Nah itu dua tuh ina sama ma. Tapi kalau ina itu paket sudah satu kesatuan nggak bisa dipisah-pisah itu. Ustadz kalau yang al-mu'minuna itu tidak diurai ya Ustadz ya? Nah, wawunya ya mau diganti mau ini ya. Di Wawunya mau dipisah. Gimana? enggak sih?
Apanya nih ini Bun? Yang di apa urai apanya Bun? Enggak, wawunya itu enggak diurai ya? Enggak, karena dia bukan fiil, dia isim. Oh gitu. Kalau yang diurai itu yang fiil. Fiil nih kalau gini nih amanu ya. Tuh. Oh iya iya iya. Iya, yar tabu tuh ya. Hmm. Ibu dipisah ya? Ih, Dipisah. Terus sodiku juga dipisah. sodikun. Enggak sodikun. Oh iya. Iya ya, alhamdulillah jadi banyak Bun ya. Iya. Oh jadi kalau fiil yang dipisah itu fiil ya Ustadz. Fiil aja baik madi, mudhari, amr baru tuh wawunya dipisah Bun. Oh iya iya. Kalau isim mufrad bukan mufrad ya, musanna atau jama, maka dia sudah satu kesatuan ya, tidak dipilah-pilah gitu. Oh iya iya. Gitu Bun ya. Ya Oke. Ustadz ya. Syukron, Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, sama-sama. Assalamualaikum. Ji, Waalaikumsalam, Kalau monggo. kalau apa anfus tuh mufradnya apa ya? Kalau tadi kan sama taksir ya. Betul. Mufradnya apa Mufradnya ya? dibuang hamzanya. Oh, Apa Pak Farid? an oh, Nafas. Nafas. nafs. Nafsun. Nafsun. Iya. Nafsun. Ah, Syukron Ustadz. iya, seperti kalau dibilang ini, kullu nafsin Dari Za'iqatul maut. dha'iqatul maut. Nah, itu tuh tunggal tuh. Gitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Gitu ya. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Iya, silakan. Ada lagi yang mau bertanya silahkan sebelum Hmm. kita lanjut. Bu Rifa mau nanya. Iya. Iya. Oh, enggak. Baik, kita lanjut ke hadis qudsi ya. Oke, silakan. Ya. Silahkan dibacakan untuk hadisnya. Ibu siapa nih? Ibu Ika. Ya, silahkan Bu Ika. Ibu Ika ada di tempat? Ada, tapi saya nyimak dulu aja untuk Oh, hadis. nyimak dulu. Baik. Kalau gitu Pak Jainal Fanani, silahkan. Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha azza wa jalla yaqul ya Isa inni ba'ithun min ba'dika ummah in asabahum ma yuhibbu hamidullah wa syakuru wa in asabahum ma yakrahun ihtasabu wa sabaru wa la hilma wa la ilm qala ya rabbi kaifa hadha lahum wa la hilma wa la ilm qala a'tihim min hilmi wa ilmi rawahu Ahmad wa Tabrani bisanadin sahih wa Baihaqi fi Syu'aib al-Iman. Artinya? Sesungguhnya Allah berfirman, wahai Isa, sungguh aku akan mengirim suatu umat setelahmu. Jika mereka mendapatkan perkara yang disukai, pasti akan memuji kepada Allah. Jika mereka mendapatkan perkara yang tidak disukai, mereka akan ikhlas menerimanya dan bersabar menghadapinya. Padahal mereka tidak memiliki kepandaian dari ilmu dan ilmu. Isa berkata, wahai Tuhanku, bagaimana itu bisa terjadi? Allah berfirman, aku memberikan kepada mereka sebagian dari kepandaian dan ilmuku. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini memberi informasi tentang ini umat setelahmu itu siapa kira-kira Bapak Ibu? Umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ya. Ya, kita semua insya Allah ya. Gitu ya. Yang disebutkan ciri-cirinya oleh Allah SWT, in asabahum ma yakrahun ihtasabu wasabaru. Kalau mereka itu diuji, ditimpa dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka mereka memuji dan bersabar. Gitu ya. Oh, kalau ya salah. Kalau ditimpa sesuatu yang menyenangkan, mereka bermuji dan memuji dan bersyukur maksudnya.
Kalau ditimpa sesuatu yang tidak mereka senangi, maka apa yang dilakukan? Mereka menerima dengan ikhlas. Ihtasabu itu Bapak Ibu bisa juga mereka menerima dengan harapan dapat ridho Allah, dapat ganjaran dari Allah. Itu ihtasabu. Makanya kalau Bapak Ibu nih menjelang Ramadan sering hadis muncul nih, imanan wahtisaban. Saban. Nah, itu kayaknya ulama-ulama, para ustadz, para penceramah, hari-hari nih man soma Ramadana iman wahtisaban. Ihtisaban itu apa? Itu dia. Ihtisaban itu maknanya adalah mengharap ridho Allah, mengharap balasan dari Allah. Jadi tidak memang artinya berhitung, cuma berhitung artinya apa? Berhitung dalam artian dia hanya akan berharap pahala yang banyak yang besar dari Allah SWT. Nah gitu tuh. Yahtasabu. Wasabaru mereka bersabar. Wala hilma wala ilma. Kan gitu. Wala hilma wala ilma. Padahal mereka tidak ada kepandaian, tidak ada ilmu. Qala ya Rabbi kaifa hadza lahum? Kok bisa ya? Mereka bisa begitu, mereka bisa bersabar kalau kena musibah, mereka bersyukur kalau ini padahal mereka nggak dikasih ilmu, mereka nggak punya ilmu. Gitu. Wala ilma qala u'tihim. Dari mana tuh ilmunya? Gitu-gitu. Mereka kan manusia kan nggak tahu seperti itu. Maka kemudian Allah mengatakan, u'tihim min hilmi wa ilmi. Aku bagi kepandaianku dan kesabaranku. Aku bagi mereka, beri kekuatan, beri kemampuan. Ya. Maka subhanallah Bapak Ibu yang kemuliakan kita semuanya nih ya. Kalau dikit-dikit alhamdulillah. Memang begitu cirinya. Dikit-dikit alhamdulillah gitu. Astagfirullah, innalillah gitu. Jadi kalau dapat kesulitan apa tuh? Innalillah atau astagfirullah. Kalau dapat kenikmatan alhamdulillah. Enggak selesai-selesai begitu apa aja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu. Mungkin boleh jadi juga karena apa? Karena pembiasan-pembiasan yang sudah berlangsung begitu lama, gitu ya. Dan anak-anak kita mudah-mudahan itu yang seperti itu juga harapannya. Yang apa tuh? Yang mudah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Muncul itu kalimat thayyibah. Jangan yang keluar lagi kesel kata-kata yang jelek tuh ya. Pokoknya. Segala penghuni Ragunan keluar semua. Gitu ya. Aduh. Yang lagi viral kata-katanya kan. Oh gitu ya. Iya. Nah. Gitu. Baik, itu hadis qudsinya saya kira meneguhkan bahwa umat yang Nabi Muhammad itu umat yang terbaik gitu ya. Sekarang ini jaminan ampunan dari Allah. Saya akan bacakan. Siapa yang akan membaca nih? Siapa ya? Ayo. Bu Nunung, ya Bu Bu Nunung. Nunung, ya Bu boleh. Nunung, ayo Bu Nunung. Mana ada Bu Nunung? Lagi di jalannya Bun. Pak Joko, silakan Pak Joko. Atau Lagi Pak banyak Herman. ini anak-anak Ustadz jadi rame. Oh, Oh, lagi rame. pantesan. Ya udah, nggak apa-apa, nggak usah. Pak Herman, boleh Pak Herman? Ada di tempat Pak Herman? Baik, untuk yang terakhir biasa yang membaca. Baik, silakan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Apa itu maknanya? Ini tentang betapa luasnya rahmat Allah itu ya, ampunan Allah. Dari Anas, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah yang maha suci lagi maha tinggi berfirman, wahai anak cucu Adam, atau wahai manusia,
Sesungguhnya selama kamu berdoa dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampunimu seberapapun dosa yang telah kamu lakukan, dan aku tidak peduli seberapa besarnya dosamu itu. Wahai anak cucu Adam atau wahai manusia, seandainya dosa-dosamu kalau diukur itu mencapai awan di langit, kemudian kamu memohon ampunan kepadaku untuk dosa-dosamu yang setinggi itu tuh, niscaya aku mengampunimu. Dan aku tidak peduli seberapa sebanyak setinggi apa dosa-dosamu. Wahai anak cucu Adam, seandainya kau datang kepadaku dengan cara berjalan, aku akan datang kepadamu dengan berlari. Wah, ini terusan hadisnya ya. Kan sudah dipotong hadisnya nih. Kan gitu. Baik, jadi sampai ini saja nih Bapak ini hadisnya nih. Mohon maaf nih. Sampai ya, hadisnya agak panjang ya. Oke, gitu tuh. Jadi tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah kalau kita bertaubat. Sebesar apa, setinggi apa, seluas apa dosanya manusia, pasti dikabul, Diampuni. diampuni oleh Allah. Asalkan kita mau bertaubat. Maka Allah mengatakan, la ubali, aku nggak peduli seberapa besarnya dosa itu. Bapak Ibu ingat yang cerita atau kisah yang masyhur dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ada seorang yang telah membunuh 99 orang. Lalu dia ingin bertaubat kepada Allah, datang kepada seseorang. Lalu orang itu menjawab, wah dosamu udah begitu besar, nggak mungkin diampuni. Akhirnya karena kesal orang itu, orang yang ke-100 tadi, Ustadz yang ngomong tadi itu dibunuhnya hingga sampailah 100 orang yang dibunuh. Tapi kemudian dia ingin tetap bertobat kepada Allah, maka dia berjalan menuju tempat yang akan dituju untuk bermohon ampun agar orang itu bisa menuju jalan. Akhirnya di tengah jalan dia meninggal. Dan saat meninggal itu malaikat rahmat dan malaikat azab berebut. Padahal dia belum sampai tuh orang itu ke tempat orang yang ditujunya. Lalu mereka berebutan mana haknya malaikat azab atau malaikat rahmat. Kata malaikat azab, dia udah membunuh 100 orang, gimana coba dosanya? Kan kira-kira gitu. Nah, akhirnya Allah SWT memberikan ilham kepada malaikat, ukurlah jaraknya mana yang lebih dekat kepada tempat permohonan ampun, ataukah lebih dekat jaraknya kepada yang telah masa lalunya, masa dosa-dosanya itu. Ketika diukur, ternyata jaraknya hanya sejengkal lebih dekat kepada tempat pengampunan, tempat permohonan ampun. Akhirnya kata Allah itu berarti bagiannya orang tadi itu bagiannya malaikat rahmat. Hadis-hadis seperti ini menggugah kita, memotivasi manusia yang rasanya seputus asa karena dosa yang besar. Nah, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah kalau dia mau bertobat, mohon ampun kepada Allah. Oke, itu pesannya Bapak Ibu. Nah, ini bukan isi doanya, tetapi kalau ini informasi bahwa Allah mengabul doa-doa kita. Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Ini surah yang ke-67 Bapak Ibu. Ya. Nama surahnya Al-Mulk, artinya kerajaan. Mulk, Al-Mulku, kerajaan. Ya. Nah, itu kalau Malik, Malik Bapak Ibu. Pendek tuh. Malikun itu artinya raja. Itu artinya raja. Artinya raja. Kalau Malik artinya yang menguasai. Yang menguasai. Itu Malik panjang. Malik.
Malik. Itu yang menguasai artinya. Raja ya deket kan ya. Kenapa disebut raja? Kan dia menguasai. Cuma bacanya pendek tuh. Malik itu raja. Maka kalau baca surah Al-Fatihah itu ayatnya apa Maliknya pendek. Maliki yaumiddin. Kalau baca surat An-Nas Maliknya panjang. Malikin nas. Gitu. Baik. Dalam surat Al-Muluk terdapat 30 ayat. Ada 330 kata. 1313 huruf. Ini kata-kata tiganya ya nggak hilang-hilang. Surat ke-67 berdasarkan letak mushaf. Surat ke-77 berdasarkan turunnya surat. Ternyata Al-Muluk itu punya nama-nama lain Bapak Ibu nih. Yang terkenal namanya Tabarak. Itu surat Al-Muluk. Ya. Jadi namanya Al-Muluk. Ya. Terus namanya Tabarak. Karena dimulai dengan kata-kata Tabarak. Dalam Al-Quran nih. Namanya demikian. Nah, namanya selain itu Al-Mani'ah. Yang mencegah. Mencegah. Apa tuh? Mencegah kesengsaraan, mencegah kemiskinan, mencegah apa namanya apa namanya kebodohan. Itu orang yakin betul surat Al-Muluk itu dia baca. Al-Waqi'ah, bukan Waqi'ah, mohon maaf, Al-Waqiyah artinya yang menahan, yang membendung. Al-Munjiyah yang menyelamatkan, Al-Man'ah yang menahan. Itu tuh nama-nama lain daripada surat Al-Muluk. Alasan penamaan surat ini dengan beberapa nama lain yang disebutkan karena pada pembaca dan pengamal surat ini akan selamat dari azab neraka dan mencegah supaya badan mereka tidak terkena api. Ini mah ini ya. Artinya ini ada pendapat demikian ya. Apa pokok-pokok surat ini? Penjelasan bahwa hidup dan mati adalah ujian bagi manusia. Menjelaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi berlapis-lapis ya. Samawat yang tibaqa ya. Khalaqas samawati sab'a samawat alladzi khalaqas sab'a samawati yang tibaqa. Itu dia. Perintah Allah untuk memperhatikan isi alam semesta. Disuruh lihatlah ke langit, lihat kembalilah ke langit. Nah, itu ya. Oke. Menjelaskan azab Allah yang diancamkan kepada orang kafir. Menjelaskan bahwa Allah menjadikan bumi demikian rupa sehingga umat manusia mudah memperoleh rezeki. Peringatan Allah kepada manusia bahwa sangat sedikit orang-orang yang mau bersyukur atas nikmat Allah. Janji Allah kepada orang yang mukmin. Identitas surat. Surah Al-Muluk tergolong sebagai salah satu surat Makkiyah. Dari sisi ini termasuk juga surat Al-Mufassalat yang pendek gitu ya. Dan ukurannya kurang lebih setengah hizib. Berarti satu hizib itu seperapat apa namanya ya jadi apa namanya satu hizib itu setengah juz, berarti kalau setengah hizib berarti seperapat. Ini awal daripada juz 29. Tema-tema surat ini, surah ini dimulai dengan ucapan puja-puji kepada Allah SWT atas kerajaan kekuasaannya. Pada ayat kedua disebutkan tentang penciptaan kematian kehidupan sebagai ujian ilahi dan pemilihan yang terbaik. Ya, kalau ditanya kenapa di dalam surat Al-Muluk itu Allah menyebutkan kematian dulu ya baru kehidupan, ulama mengatakan agar manusia waspada itu akan datangnya kematian setelah kehidupan ini. Ya. Terus pada ayat ke-9 disebutkan tatkala para penjaga neraka bertanya kepada para penghuni neraka, apakah ketika kalian di dunia tidak ada orang yang datang memberi peringatan kepada kalian? Gitu ya. Alam yatikum nadhir? Ditanya sama malaikat. Qalu bala. Mereka mengatakan ada yang mengingatkan. Gitu. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak hanyalah dalam kesesatan yang besar. Diberi peringatan justru membela diri dan menyesatkan orang yang mengingatkan kepadanya karena kesombongan. Fadilah surah. Fadilah surat ini, keutamaan suratnya. Sebagaimana nama-nama tadi, Bapak Ibu. Itu menjadi fadilah-fadilah.
Fadilah surat Al-Muluk adalah menjaga dan membela pembacanya dari azab kubur. Gitu ya. Jadi suatu saat ada itu jamaah kami itu Bapak Ibu, jamaah kami yang waktu apa namanya COVID kemarin itu diberitahu dia masuk ICU di rumah sakit, apa terus ternyata dipanggil oleh Allah wafat. Ya. Nah, waktu dia masih sakit biasa, itu yang dibaca, ini keluarganya memberi testimoni. Itu kenapa saja dia baca baca Al-Muluk terus dia gitu. Baca surat Al-Muluk terus. Jadi, sebelum kematiannya itu, sebelum wafat itu baca Al-Muluk. Ya. Biasanya dia baca surat yang lain-lain, tapi hari itu dia kok senangnya baca surat Al-Muluk. Nah, ternyata ada dari sisi nama-nama ini bisa boleh jadi itu yang diilhamkan kepadanya sehingga dia membaca surat Al-Muluk itu. Dinamakan karena dinamakan surat ini karena dengan fungsinya al-waqiyah yang memelihara diri dari azab neraka, al-mujiyah yang membebaskan dari siksa dari azab, al-mani'ah yang mencegah, al-mujadilah yang berdebat. Selain itu juga surat Al-Muluk merupakan salah satu surat Al-Quran yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah SAW sebelum tidur. Ya, sebelum tidur baca Al-Muluk. Kayaknya kalau kita berat kali ya. Kalau ibu-ibu mah biasa mungkin ya. Bagi sebagian berat. Kalau berat baca Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. 3 kali. Anjuran untuk berpetualang. Jadi kalau ada orang berjalan-jalan ini dalilnya nih dipakai Bapak Ibu nih. Ada tur, wisata. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Apa artinya? Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka jelajahilah tuh ya. Maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Hanya kepada Allah kamu kembali dibangkitkan. Nah, ini ayat orang bilang nih ayat tentang wisata dan kuliner. Gitu ya. Wa kulu min rizki, makan sebagian rezeki yang Allah berikan padamu. Nah, itu dia. Ya. Wah, ini seneng banget bagi orang yang suka. Ini ada ayatnya ini. Dipakai gitu. Keistimewaan surah dengan tema besar tersebut dengan tema besar tadi ya tentang kematian sebagainya. Surat Al-Muluk termasuk surat yang mempunyai keistimewaan luar biasa. Seperti disebutkan Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Inna suratan minal Qur'ani 30 ayatan. Syafa'at lirajulin hatta ghufira lahu ma hiya suratu tabarakalladzi biyadil mulk." Sesungguhnya dalam Al-Quran ada surat yang terdiri dari 30 ayat. Nah, itu yang mengatakan bahwasanya surat Al-Muluk 30 ayat. Yang bisa memberi syafaat kepada siapa saja yang selalu bacanya. Tuh tadi tuh. Nah, apa itu tadi dia baca Al-Muluk. Rasanya ada yang mengilhamkan kepada dia sehingga dia hobinya membaca Al-Muluk. Apalagi suratun fil Qur'ani khasamat an sahibiha hatta adkhalatul jannah tabarakalladzi biyadihil mulk. Ada satu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga. Itu surat Tabarak, surat Al-Mulk itu tadi. Nah, sebelum terakhir jadi ada ayat surat ke-13 bunyinya begini. Wasirru qawlakum awijaru bih innahu alimun bidzatis sudur. Rahasiakanlah perkataanmu dan nyatakanlah sesungguhnya dia maha mengetahui segala isi hati. Ini ada peristiwanya yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Apa itu? Asbabun nuzul ayat ini turun sebagai respon atas sikap gunjingan kaum musyrik kepada Rasulullah. Mereka sering merendahkan, bahkan merahasiakan ucapan mereka agar tidak didengar oleh Nabi. Menurut riwayat Ibnu Abbas, bagaimana dikutip dari tafsir kemana ya, dijelaskan bahwa suatu ketika orang yang musyrikin menggunjingkan Nabi SAW, ngejek, ngomongin yang menjelek-jelekannya, maka Allah menurunkan kepada beliau sesuatu yang dibicarakan oleh mereka itu. Diberitahu tuh oleh Allah bila orang-orang musyrik kepada beliau itu, beritahu dengan turunnya ayat itu. Lalu sebagian mereka berkata kepada sebagian lain, rendahkanlah suaramu agar kata-katamu tidak dengar oleh oleh Tuhan Muhammad. Itu. Padahal gak usah bersuara dalam hati aja Allah tahu. Maka turun ayat ini ya yang menunjukkan bahwa gak usah suara keras suara rendah gitu ya. Semuanya bagi Allah sama saja diketahui. Nah, pada ayat ini Allah kembali menjelaskan bahwa Dia mengetahui segala yang dirahasiakan dan segala yang dilahirkan oleh hamba-hambanya, baik berupa perkataan, perbuatan, dan segala yang dirahasiakan oleh hati dan panca indera.
Demikian uraian singkat tentang apa namanya? Tentang ikhtisar surah Al-Mulk. Gitu. Demikian Bapak Ibu, barangkali Bu Rifa ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, sekiranya kami bisa menjawabnya, dipersilakan. Bu Rifa? Silakan Bapak Ibu. Lagi ke dapur, Bu Rifa lagi bikin kopi kayaknya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Oh iya. Baik. Sekira emang apa namanya cukup. Ya. Silakan Ustadz ditutup dengan doa. Nah, ini pertemuan sebentar sebelum Ramadan ya Bapak Ibu. Insyaallah nanti kapan waktu Allah, jika Allah berkehendak, Allah berkenan, temukan kita kembali. Amin. Kita berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'alna mimman adraka syahru Ramadan. Amin. Waj'alna mimman qamahu wa shamahu imanan wa ihtisaban. Waj'alna minal rasyidin. Waj'alna minal maghfurin. Waj'alna minal muttaqin. Waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhamman illa ghafartah. Wala illa farrajtah. Wala aiban illa satartah. Wala kurban illa syabtah. Wala dhalan illa hadaidah. Wala hajata min hawajid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya akramal akramin. Atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Kaji kita pada pagi hari ini kita akhiri dengan doa kafaratul Malam majelis. hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf Ustaz, mohon maaf. Ya, Amin, mohon maaf amin. lahir Bapak batin Ibu. Ustaz. Terima kasih Batin. Bertemu di April nanti Insya hiji Allah bulan ke-7 April. ke-8 ya. Insyaallah. Sehat Assalamualaikum. selalu ya, izin les. Ya, monggo. Terima kasih Ustaz, terima kasih Amin, Bunda. amin. Mbak Ji, Sama. semoga. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama Bunda, izin live ya. Assalamualaikum.